Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Gito. Bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, bahwasanya channel ini adalah membahas seputar belajar Excel secara bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait cara menghitung tanggal pensiun dan usia pensiun kita kapan, gitu ya. Kapan tanggal pensiun kita. Sebagai contoh di sini kita sudah tahu usia kita, contohnya 58 tahun lagi ya. Jadi usia pensiunnya sebagai ini umpama aja itu 58 tahun, karena masing-masing karyawan, masing-masing birokrasi itu usia pensiunnya beda-beda, apakah tentara, polisi, karyawan, guru itu beda-beda. Nah, di sini kita sudah tahu contohnya ada nama, tanggal lahir, usia sekarang kita berapa, tanggal pensiunnya kapan, dan sisa masa kerja kita berapa lama lagi. Nah, di sini contohnya adalah kalau lahirnya tahun 17 Juni tahun 73, maka usia sekarang adalah 51 tahun 4 bulan. Tanggal pensiunnya 17 Juni tahun 2031, sisa masa kerjanya adalah masih 6 tahun lagi dan 7 bulan. Begitu juga sebagai gampang, yang paling gampang di sini tahun 2000 lahirnya gitu ya, 5 Desember tahun 2000, maka usia saat ini adalah 23 tahun 10 bulan. Tanggal pensiunnya 5 Desember tahun 2058 karena usianya 58. Nah, sedangkan sisa kerjanya atau usia produktifnya masih 34 tahun lagi. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghitung usia sekarang, tanggal pensiun dan sisa masa kerja? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Nah, untuk menghitung usia sekarang, maka rumus yang kita gunakan adalah perhatikan ya, sama dengan date dip ya. Date sama dip ya. Kemudian buka kurung, kita klik tanggal lahirnya, kemudian koma atau titik koma tergantung komputernya, kemudian kita ketik today. Nah, kalau kita kasih tanggal hari ini, maka kalau kita kasih tanggal ini, maka kalau besok pasti akan berubah, makanya kita kasih today ini akan aktif setiap hari, akan update ya. Kemudian kita kasih koma ya, kasih koma, petik 2, kita kasih Y ini untuk tahun ya, untuk tahun, titik koma lagi, kemudian koma, kita kasih N, kita kasih N, spasi lagi, petik 2, ini kita kasih tahun. Nah, untuk mengetahui tahunnya ini tahun ya, kan di ada tulisan tahun ini di atasnya itu 51 tahun 4 bulan contohnya gitu. Ini kita kasih ke tahun, kemudian kita kasih petik 2 lagi, kemudian kita kasih N. Ini kita kasih N untuk mencari bulannya. Ini pakai rumus date dip lagi, kemudian buka kurung, kita kasih tanggal lahirnya kapan, koma, kita kasih today, kemudian tutup kurung, buka kurung ya, tutup kurung, buka kurung, koma, kita petik 2, kasih JM ini untuk kode bulan ya, terus koma, kita kasih ini tutup kurung ya, sini JM, di sini juga tutup kurung, ini tutup kurung, bukan petik, tutup kurung. Terus di sini kita tambahkan simbol N, ketik 2, kita tulis bulan ya, kita tulis bulan, kemudian spasi, ketik 2 lagi, kita enter. Nah, di sini ini kita sudah ketahuan tanggal ininya, tanggal usia sekarang. Nah, untuk mencari tanggal pensiun ya, untuk mencari tanggal pensiun, usia pensiun kita kapan berdasarkan usia ini, usia pensiun 58, maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan edit ya, edit, kemudian buka kurung, terus klik tanggal lahirnya kapan ya, klik tanggal lahirnya kapan sini, terus kita koma, terus 12 itu artinya setahun ya, 12 tahun, kita kalikan usia pensiun kita kapan, nih C nih, jangan lupa C3 ini kita kunci ya, karena kalau kita copy ke bawah biar formulanya sama, kita kasih FN, F4 atau F4. Nah, kasih tanda dolar ini di sini. Terus kemudian kita tutup kurung. Ya, kita tutup kurung, enter.
Nah, ini tanggal pensiun kita ya. Di sini rumusnya juga ada di atas. Ini usia pensiun kita kapan ya, 5 Mei tahun 2059 kalau tanggal lahirnya adalah 2001. Di sini 2000 tanggal lahirnya, usia pensiunnya 58. Nah, ini tadi sudah kita buat seperti itu, maka ini kita copy saja ke bawah semuanya. Nah, sudah ketahuan semua usianya sekarang berapa tahun berapa bulan, begitu juga di sini tanggal pensiunnya berapa. Karena tadi di sini udah kita kasih tanda dolar ininya yang 58 ini kita copy ke bawah saja. Nah, maka udah ketahuan masing-masing kapan tanggal pensiunnya ya. Kita udah tahu kapan tanggal pensiunnya. Nah, sekarang baru kita mencari sisa masa kerjanya. Jadi sisa masa kerjanya adalah tanggal pensiunnya dikurangin ini tanggal lahir. Nah, rumusnya sama, hampir sama-sama dengan nyari usia tadi, cuman kita balik. Kalau di sini tadi kan rumus ini dia today-nya di belakang setelah data tanggal lahir. Kalau ini kita masukkan today-nya di depan, baru kita tanggal lahir ya. Kita kasih rumus sama dengan tetap menggunakan datedip ya, datedip. Ini buka kurung. Nah, di sini today-nya di depan karena kita mau nyari hari ini hingga tanggal pensiun ya. Hari ini adalah today. Kita kasih buka kurung tutup kurung dan koma, baru kita klik tanggal pensiunnya ya. Kemudian kita kasih tanggal pensiunnya, kemudian kita kasih koma ya, tanda petik Y petik 2 lagi ya. Kemudian kita kasih tutup kurung N tanda petik 2 spasi tahun. T-nya kita kasih huruf besar. Tahun spasi petik 2. Kenapa ada spasi? Agar antara di atasnya contohnya ini antara angka dan tahun ada spasinya. Nah, ini baru kita hitung tahunnya, baru kita hitung bulannya. Kita kasih N datedit lagi, datedip buka kurung, klik tanggal pensiunnya lagi, today dulu, today koma, terus kita kasih klik tanggal lahirnya ya. Kita klik tanggal lahirnya, sebentar, ini kita kasih koma tadi, baru kita klik tanggal lahirnya di sini, klik gitu E8 ya. Kemudian kita kasih koma, baru petik 2 YM, nyari bulan ini YM, petik 2 lagi, tutup kurung simbol N, kemudian kasih petik 2, baru kita tulis bulan spasi tanda petik 2 enter. Nah, ini sudah tahu kapan sisa masa kerjanya ya, kapan. Kemudian ini kita copy saja ke bawah. Nah, sudah ketahuan kan? Jadi tanggal lahirnya kapan, usia sekarang berapa, tanggal pensiunnya kapan, sisa masa kerjanya kapan sudah ketahuan ya, sudah teridentifikasi. Nah, ini sebagai contoh saja. Ini kita yang ini saya kasih hijau ya, kita rubah usia pensiunnya. Ini kan dengan tanggal lahir 1 Desember 2005, usia sekarang adalah 18 tahun 10 bulan. Tanggal pensiunnya kapan? 26/3. Sisa masa kerjanya 39 tahun. Kalau saya rubah jadi 60, nanti pasti di sini jadi akan juga berubah ya. Kita rubah jadi 60 ya. 60 contohnya gitu kan. Yang tadinya adalah 63 akan jadi 65 dan di sini menjadi 41. Itu juga seterusnya. Jadi kalau tanggalnya ini kita rubah di sini, tanggal lahirnya kita rubah, contohnya di sini saya kasih 80 ya. Di sini kan saya kasih 80 1980 gitu ya. Ininya usianya 45 pasti berubah, pensiunnya juga berubah, tanggal yang kita cek enter berubah. Ini jadi berubah semuanya, ini juga ikut berubah. Nah, itu sekilas bagaimana caranya kita menghitung usia kita saat ini, sekarang ini, terus tanggal pensiunnya kapan, begitu juga dengan sisa masa kerjanya masih berapa tahun lagi. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, saling belajar. Silahkan diprakteknya, dan bila suka trik ini silahkan berikan tanda jempolnya, silahkan di subscribe untuk mendapatkan trik-trik dan tips yang lainnya seputar masalah Excel. Dan bila teman-teman punya pertanyaan silahkan diklik pada kolom komentar,
Begitu juga kalau ada permintaan-permintaan mau dibuatkan formula Excel atau rumus Excel seperti apa, silahkan berikan tanda komennya saja. Terima kasih sudah mampir pada video kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.